Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, ingin mempresentasikan bab kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Khairul Anam, yang kedua Nur Indah Berliani, yang ketiga Widya Agustina Fajriati, dan yang keempat Aprilia Nurul Hidayah. Selamat memperhatikan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Menurut Stephen P. Robin, seorang pemimpin harus menguasai teori karakter kepemimpinan, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan yang pertama, mencari karakter kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga intelektual. Unsur-unsur penting dalam berwirausaha adalah sikap mental, kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada teori karakter. Menurut Stephen P. Robbins, ada 6 karakter yang membedakan antara pemimpin dengan bukan pemimpin. Antara lain yang pertama, ambisi dan energi, yang kedua hasrat untuk memimpin, yang ketiga kejujuran dan integritas, yang keempat percaya diri, yang kelima kecerdasan, yang keenam pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya. Kemudian ada unsur-unsur kepemimpinan. Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain atau bawahan. Maksudnya, seorang pemimpin harus dapat merangkul dan menghargai seluruh bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pimpinan kepada anak buah sesuai dengan tingkatannya sangat mutlak diperlukan jika seorang pemimpin ingin menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Penanaman pengaruh dari pimpinan kepada anak buah akan tercapai apabila seorang pemimpin mampu memberikan contoh-contoh tindakan yang terpuji. Misalnya memberikan contoh disiplin. Seorang pemimpin harus datang lebih awal dalam setiap kesempatan, mulai dari lebih awal masuk kantor, lebih awal untuk masuk dalam suatu rapat, dan lain sebagainya. Dengan disiplin pada acara tersebut, biasanya anak buah akan segan dan akan meneladani atau mencontoh perilaku dari si pemimpin tersebut. Yang selanjutnya ada hubungan kepemimpinan dengan bisnis. Kepemimpinan atau pimpinan memiliki peran penting dalam suatu bisnis. Dalam bisnis kami dibutuhkan pemimpin yang dapat merangkul dan menghargai orang lain. Selain itu, dalam bisnis kami juga dibutuhkan pemimpin yang dapat menghargai orang lain atau bawahannya, sehingga dapat mencapai tujuan dari bisnis kami tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan kepemimpinan. Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Nah, lalu keterampilan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pertama ada technical skill. Technical skill ini adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau memahami suatu pekerjaan yang bersifat operasional ataupun teknis. Nah, sehingga nanti mampu menjadi guru bagi anak buahnya yang tidak memahami operasional ataupun teknik pekerjaan. Ini terutama untuk pegawai yang masih baru. Kemudian yang kedua ada human skill. Nah, human skill ini adalah suatu kemampuan bekerja sama dengan bawahannya, kemudian membangun tim kerja dengan melakukan pendekatan kemanusiaan. Nah, seorang pemimpin itu harus belajar bagaimana melakukan pendekatan kepada anak buahnya, sehingga pada saat memberikan perintah kepada bawahannya tidak merasa diperintah. Kemudian yang selanjutnya ada conceptual skill. Nah, conceptual skill ini adalah suatu kemampuan untuk menyusun suatu konsep pikiran, kemudian mengungkapkan pikirannya. Nah, seorang pemimpin itu harus memegang perubahan sehingga harus memiliki suatu konsep, minimal itu mampu
merumuskan visi misi, strategi, kemudian ada program unggulan yang jelas, dan tentunya dapat dipahami oleh seluruh bawahannya. Selanjutnya yaitu perbedaan kekuasaan dengan kepemimpinan. Nah, apa sih itu kekuasaan? Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang yang memahami, mempertanggungjawabkan, dan mampu berpegang pada kekuasaan, dia akan menjadi pemimpin yang cerdas dan tegas. Nah, kekuasaan dalam hubungannya dengan bisnis yaitu yang pertama ada kekuasaan memaksa. Kekuasaan memaksanya, maka seorang pemimpin mampu memerintah setiap anak buahnya dengan baik. Yang kedua yaitu kekuasaan penghargaan. Nah, dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepada anak buahnya, maka kekuasaan dapat dijalankan oleh pemimpin dan didukung oleh anak buahnya. Kemudian kekuasaan sah. Nah, di mana seorang pemimpin diterima secara legalitas atau sah sehingga ia memiliki kekuasaan. Contohnya yaitu seperti Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang keempat ada kekuasaan ahli, yaitu kekuasaan dengan keahlian dan spesialisasinya. Misalnya seorang profesor, maka kekuasaannya bisa diterima, disalurkan, dan dijalankan oleh anak buahnya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu kekuasaan referensi, yaitu kekuasaan dengan adanya referensi seseorang. Misalnya nih, dari raja, maka yang bersangkutan dengan raja ini memiliki kekuasaan untuk memerintah. Seperti itu. Lalu bagaimana hubungan dua poin yang tadi disampaikan terhadap bisnis kami, yaitu tentunya seorang pemimpin harus mempunyai suatu keahlian dan keterampilan yang kemudian menciptakan suatu ide gagasan untuk dapat disampaikan kepada bawahannya agar dapat dijalankan. Nah, dengan harapan agar tercapainya tujuan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan dua alternatif atau lebih yang dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Pentingnya kepemimpinan di sini yaitu dengan adanya sifat kepemimpinan, maka pemimpin dapat mengambil keputusan yang sesuai untuk mencapai hasil yang maksimal. Ada 6 langkah-langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik. Langkah-langkah tersebut tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Semakin besar bobot keputusan, berarti semakin besar aspek dan pengaruh keputusan, serta makin banyak juga alternatif dalam pengambilan keputusan tersebut. 5 unsur-unsur yang dapat memperkuat pengambilan keputusan. Yang pertama, waktu. Waktu merupakan komoditas yang paling berharga karena setiap pengambilan keputusan semuanya menyangkut waktu. 2. Kompetisi. Persaingan di masa depan adalah ilmu lawan ilmu, bukan uang lawan uang. Menurut Presiden Komisaris PT Astra International, kuncinya adalah how to make our people learn better and faster than our competitor. Dan yang ketiga, pemanfaatan informasi dan teknologi. Keempat, kreativitas. Dikutip dari Foster dan Kaplan 2001, semua elemen yang terdapat pada inovasi adalah kreativitas. Hanya dengan mengerti akan kreativitas, orang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja. Dan yang terakhir, belajar terus-menerus. Karena di dalam dunia yang terus berubah, pendidikan adalah modal utama seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Hubungan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dengan bisnis kami.
Pengambilan keputusan sangat penting bagi suatu bisnis. Dengan adanya sifat kepemimpinan, maka apabila ada masalah atau hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, kita mampu menyelesaikannya. Untuk memutuskan suatu keputusan, juga harus menggunakan langkah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan tentunya dengan memperhatikan unsur-unsur yang akan memperkuat pengambilan keputusan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kriteria seorang pemimpin. Menurut Bert Nanus dalam bukunya Leaders: The Strategies for Talking Change 2001 yang dikutip dalam tulisan P. Ari Subagyo menyebutkan 12 kriteria pemimpin, yaitu yang pertama menginovasi, 2 melakukannya orisinil, 3 mengembangkan, 4 mengilhami, 5 memancarkan karisma, 6 berperspektif luas, 7 berpikir jangka panjang, 8 bertanya apa dan mengapa, 9 menyukai tantangan dan perubahan, 10 menjadi diri sendiri, 11 menciptakan anak tangga dan meletakkan di tempat yang benar, 12 mengerjakan hal-hal yang tepat. Materi yang terakhir yaitu effective leadership atau pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk memengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Menurut Samuel H. Tirtamiharja dalam bukunya Pemimpin adalah Pemimpi atau Leaders are Dreamer tahun 2003, seorang pemimpin yang efektif akan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menciptakan sebuah visi yang sesuai untuk organisasinya. Visi yang sesuai akan memberikan arah kemana organisasi akan dibawa. Visi perlu sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi atau badan usaha tersebut. Yang kedua, memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasinya. Implikasi dalam dunia usaha adalah pemimpin akan gagal bila tidak didorong oleh setiap orang ke arah yang ditentukannya. 3. Menciptakan suasana perasaan tim untuk merasakan mana yang terpenting. Jadi, apa yang menjadi prioritas akan mendapat tempat utama agar kita tidak membuang energi, sumber daya, dan dana yang ada. 4. Membentuk kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang diperoleh akan berlipat ganda. Yang kelima, mengkomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. Tidak ada satu mesin penggerak pun yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan kesuksesan jangka panjang daripada memiliki suatu visi masa depan yang menarik, berharga, dan dapat dicapai yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Yang keenam yaitu menciptakan suatu momen yang tepat atau magic moment. Pemimpin yang efektif akan menciptakan dan mempergunakan suatu momen yang tepat untuk membuat perubahan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketujuh, menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi. Sikap yang berpusat pada suatu tujuan, yakni sikap yang fokus akan membuat suatu organisasi atau usaha maju pesat. Jadi, fokus itu penting. Selanjutnya yaitu hubungan kriteria pemimpin dengan bisnis kami. Untuk mencapai bisnis yang sukses, perlu adanya seorang pemimpin yang berwawasan luas dan mampu untuk memotivasi para karyawannya untuk terus bekerja, serta mampu menciptakan tujuan yang sesuai dengan organisasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.